Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang syukur bila raya mampu. Alhamdulillah para hadirin khususnya para pemuda yang senantiasa dirahmati Allah dan yang saya hormati para beliau yang naik terus mengalami baru. Allah para hadirin rahimahullah. Tadi yang menyebutkan beliau ketika melaksanakan atau memenuhi undangan atau kegiatan tijani, beliau menganggap bahwa itu semuanya adalah rangka khidmah kepada kita di Syekh Tijani radhiyallahu anhu. Ketika melihat pernyataan itu, maka kemudian saya teringat pada salah satu muridnya Syekh Tijani radhiyallahu anhu yang bernama Syekh Mahmud At-Tunis. Kisah ini bisa Anda dapati di dalam kitab Kasyful Hijab, kalau nggak salah halaman 119. Syekh Mahmud At-Tunis termasuk sahabat khusus, sahabat spesialnya Syekh Tijani radhiyallahu anhu. Beliau juga termasuk salah satu murid yang difoto sebab Sidi Syekh Tijani radhiyallahu anhu. Kalau dilihat ke face di zawiyahnya Syekh Ahmad, kemudian naik, itu ada satu daerah namanya Babul Futuh. Sebelahnya lagi ada namanya Babul Jilid. Nah, kan di sana itu namanya itu. Kalau di sini namanya Rangkioso, Kelaka, dan lain-lain. Di sana namanya ini ada Babul Jilid, ada Babul Futuh, dan lain-lain. Itu daerah yang ada di Maru. Nah, di Bafutuh itulah Syekh Mahmud Tunis ini dimakamkan. Beliau itu wafat selisihnya sekitar 1 bulan 18 hari. Selisihnya dengan Syekh Ahmad kurang lebih 1 bulan 18 hari. Nah, apa yang menyebabkan beliau selisihnya sedikit dengan Syekh Ahmad? Ini menunjukkan bahwa rasa cinta yang beliau rasakan kepada gurunya yaitu Syekh Ahmad Tijani itu terbawa hingga wafat. Artinya dia nggak betah, nggak kuat ditinggal oleh sang guru. Bahkan menurut beberapa riwayat itu pernah beliau ketika ditinggal oleh Syekh Tijani, itu beliau mengalami hal itu dalam ilmu tasawuf itu mengalami satu perasaan yang berbeda dengan kondisi normal. Kalau dengan ini masih kondisi normal, masih doyan makan, nasinya tambah bakso, daging dan lain-lain. Kalau orang yang sedang hal ini, dia naik sedikit posisinya dari kondisi sadar menjadi spesial, istilahnya dan dulu. Kalau dalam ilmu psikologi itu ada beberapa tahapan-tahapan kesadaran seseorang. Ada beta, eta, meta, kemudian alfa. Nah, ini tahapan-tahapan kesadaran seseorang. Nah, kira-kira ini bukan saya saja. Kira-kira kondisi hal ini di luar dari kondisi keempat tahapan psikologi. Nah, berarti beliau mengalami satu ekstasi. Ekstasinya cuma lebih dari kesadaran-kesadaran kita semua yang saat ini sedang mengalami. Lalu beliau
mengalami itu disebabkan oleh sir yang dirasakan beliau dari gurunya, yaitu Syekh Khadijah radhiyallahu anha. Jadi lewunya itu, galaunya beliau itu sampai menyebabkan datangnya hal ini, kondisi ekstase. Kalau orang-orang menyebutnya ekstase, kondisi di luar nalar, mengalami haroh, panas demam yang sangat tinggi. Itu hanya gara-gara ditinggal oleh guru. Sama dengan yang dialami oleh Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Jalaluddin Ar-Rumi itu juga ketika ditinggalkan gurunya, beliau sampai dalam kondisi yang tidak sadar. Kondisi ini yang dialami oleh orang-orang yang memang bersih hatinya. Lasir yang diterima oleh Syekh Muhammad At-Tunisi menyebabkan beliau sampai tidak sadar tersebut, dan akhirnya menyebabkan beliau juga meninggal dunia pada tahun yang sama dengan wafatnya Syekh Khadijah. Pertanyaannya, apa hikmah beliau? Ternyata Syekh Muhammad Tunisi ini, beliau selalu merindu kepada Syekh Khadijah, dan ketika sowan tidak pernah membawa tangannya kondisi kosong. Beliau membawa hasil panennya, beliau membawa hasil ternaknya, dan beliau membawa uang yang dimiliki. Betulan Syekh Muhammad At-Tunisi ini termasuk salah satu orang yang diberikan nikmat oleh Allah, mempunyai harta yang banyak, dan semua hartanya itu ditasarrufkan untuk Syekh Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan Syekh pernah menyatakan bahwa saya melihat ikhwan-ikhwan saya, murid-murid saya, itu kalau kasih saya rata-rata mereka mempunyai ruin, mereka mempunyai keraguan-keraguan di dalam hatinya. Ada juga yang bahkan mereka mempunyai khianat di dalam hatinya. Artinya apa? Ketika beliau murid-muridnya Syekh Ahmad memberikan sesuatu kepada Syekh Ahmad memandang bahwa oh ini ada tujuan tertentu, oh ini sopan sama saya tujuannya ini, minta apa. Sedangkan Syekh Muhammad At-Tunisi, beliau melakukan itu secara tulus dan ikhlas untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau benar-benar cinta pada Syekh Khadijah secara umum. Karenanya Syekh Ahmad berkomentar bahwa murid-murid saya lihat ketika mereka berkhidmat kepada saya, mereka mempunyai tujuan-tujuan tertentu, bahkan ada yang mempunyai raih, mempunyai ragu-raguan. Apakah nanti ketika saya sholat kemudian saya minta doa, lalu doa saya dijawab, jangan-jangan tidak mandi. Nah, Syekh Mahmud sangat yakin, sangat total. Kalau orang Jawa, orang Surabaya itu totalitas tanpa batas. Gaspol Ridho, salam nyali, one. Ini kalau orang Surabaya menyebutnya. Jadi total, luar biasa. Lah berada totalitas yang dilakukan oleh Syekh Mahmud itu pernah beliau ketika itu sowan kepada Syekh Ahmad, lalu beliau ingin didoakan oleh beliau, doakan oleh gurunya, dan beliau ingin belajar ilmu kimia. Kimia jarang dipelajari, dan sebagaimana kita ketahui Syekh Ahmad itu ahli suara. Jadi ahli tafsir, ahli hadis, ahli filsafat, ahli sosiologi, ahli kimia juga, ahli peracik obat-obatan dan lain sebagainya. Ternyata dalam dengan sendiri Syekh Ahmad juga pernah mempelajari konsep tipnya, konsep kimia yang Ibnu. Beliau juga pernah belajar filsafatnya Ibnu Rushd, pernah belajar filsafatnya Muhyiddin Ibn Arabi dan lain sebagainya. Itu juga pernah dipelajari oleh Syekh Ahmad. Nah, ketika itu Syekh Muhammad At-Tunisi ini pengen belajar kimia dari Syekh Ahmad. Lalu Syekh Ahmad pada saat itu mengatakan, jangan, kamu tidak tepat untuk belajar tentang ilmu kimia ini. Sudah, kamu sekarang pulang saja, pergi dari sini sekarang juga.
Dan aku doakan semoga tujuan hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya didoakan oleh Syekh Ahmad dan beliau langsung saat itu menuruti apa yang disarankan oleh Syekh Ahmad. Dan Syekh Ahmad mengatakan, seandainya kamu tidak menuruti perintah saya sekarang, maka akan terjadi sesuatu pada dirimu. Nah, para hadirin Allah ini termasuk kasyaf yang dimiliki oleh Syekh Ahmad bahwa akan terjadi sesuatu pada muridnya. Akhirnya benar bahwa muridnya ini nurut kepada beliau, lalu segera meninggalkan Syekh Ahmad. Besoknya beliau sholat lagi kepada Syekh Ahmad. Nah, ketika sholat, hanya saya menunjukkan bahwa jika kamu datang pada saat itu, nanti kamu akan ditunjukkan. Nah, untungnya kamu menuruti langkah saya sehingga kamu saat ini diselamatkan oleh Allah. Para hadirin Allah, nurnya seorang murid kepada guru ini juga pernah dilakukan oleh seorang sufi besar yang kita pelajari karya-karyanya, yaitu namanya Imam Al-Ghazali. Beliaulah yang menulis kitab Ihya Ulumuddin. Al-Ghazali ini itu pernah ketika beliau mengimami sholat, kakaknya atau adiknya yang saudara yang sebutannya itu namanya Ahmad. Jadi Imam Al-Ghazali itu namanya Muhammad bin Al-Ghazali. Saudaranya namanya Ahmad bin Muhammad. Jadi saudara-saudara ini yang satu Muhammad, yang satu Ahmad. Lalu ketika ngimami, saudaranya yang bernama Ahmad ini tak pernah mau ikut. Hanya dia lapor sama ibunya, Bu, ini kakak ini atau adik ini nggak pernah mau kalau saya ngimami. Tolonglah, saya malu sama orang-orang. Kok saudara saya malah gak ikut? Padahal seharusnya dia ikut sama saya. Harusnya diperlakukan sama saya. Jadi saya malu. Apa saya ini ada yang salah ketika memang, atau ada syarat-syarat yang tidak saya penuhi? Akhirnya ibunya memanggil saudaranya itu dan menyuruh saudaranya untuk bermaklum pada Imam Al-Ghazali. Di tengah-tengah sholat, saudaranya ini ternyata mufaraqah, membatalkan sholatnya, lalu dia sholat sendirian. Dan ini terjadi beberapa kali. Akhirnya setelah beberapa kali kejadian itu, kemudian diketahui oleh Imam Al-Ghazali. Beliau kemudian bertanya kepada saudaranya ini, wahai saudaraku, saya lihat kamu tadi sebenarnya sudah mengikuti jamaah di belakangku, tapi saya lihat kamu tidak melanjutkan hingga salam. Berarti kamu bermufaroqah kepadaku. Kira-kira adakah yang salah denganku? Apakah aku melakukan kesalahan ataukah ada syarat-syarat dan rukun yang tidak saya penuhi? Tolong tunjukkan kepada aku. Akhirnya saudara ini mengatakan, iya, aku tidak mau mengikuti sholat yang kamu imami, karena saya melihat ada darah dalam dirimu. Ini termasuk kasyafnya saudaranya Imam Al-Ghazali yang lebih dulu daripada Al-Ghazali sendiri. Berarti Al-Ghazali ini secara faktor kalah duluan daripada saudaranya yang bernama Ahmad ini. Akhirnya Al-Ghazali kaget. Ternyata apa yang kamu tuduhkan kepada saya memang nyata itu adanya. Ketika saya sholat tadi itu, saya sedang berpikir mengenai wanita yang berhaid, wanita yang bingung mengenai darah haidnya. Apakah ini darah haid atau sudah selesai? Jadi darah istihad.
Nah, Imam Al-Ghazali akhirnya penasaran, kamu kok bisa mengetahui isi batin yang sedang saya rasakan? Saya ingin menjadi orang seperti kamu, orang yang mampu mengetahui batinnya, isi hati dari orang lain. Tolong tunjukkan siapa kamu. Akhirnya katanya saudara tadi, yaitu si Ahmad, dia mengatakan, kamu tak akan mau berguru padanya, karena aku yakin ilmumu akan menutupi matahari. Kata Al-Ghazali, enggak, saya berjanji, ketika kau tunjukkan gurumu itu kepadamu, aku akan bersedia untuk berguru padanya. Akhirnya ditunjukkan bahwa gurunya adalah tukang sol sepatu yang ada di pasar. Jadi gurunya ini bukan seorang syekh yang punya murid yang banyak, karyanya banyak, kemudian dia punya pesantren yang besar. Bukan. Ternyata guru dari Ahmad ini adalah seorang tukang sol sepatu yang ada di tengah pasar. Cari orang ini. Dia bekerja sebagai tukang sol sepatu di tengah pasar. Dia adalah guru yang akan mampu membuka mata batin. Akhirnya Al-Ghazali pun mendatangi pasar yang ditunjukkan oleh saudaranya itu. Lalu dia pun akhirnya bertemu dan ingin menjadi murid dari tukang sol tersebut. Ketika bertemu dengan tukang sol sepatu ini, tukang sol sepatu ini mengatakan, gak usah, kamu kalau jadi guru kamu harus meletakkan semua ilmu dan hikmah yang ada dalam diri. Karena sebenarnya kamu sudah hebat, ilmu sudah melambung tinggi ke atas langit, dan tak perlu kau berguru padaku. Tetapi Imam Al-Ghazali tetap ngotot minta untuk diangkat sebagai murid. Dan akhirnya syekhnya, tukang sol sepatu ini mengatakan, ya sudah, kalau kamu memang ngotot untuk ingin jadi murid, kalau begitu kamu segera ganti bajumu menjadi baju yang sederhana, lalu saplah area ini. Al-Ghazali sebelumnya alim, dia jadi seorang imam. Jadi seorang imam di beberapa daerah itu sangat bergengsi. Daerah Dunia Tengah, daerah kota, daerah Arab Timur Tengah, imam itu mahal harganya. Syekh dia harus membaca Quran, dia harus menguasai tafsir hadis, fikih dan lain sebagainya. Itu kalau mau jadi imam di sana, makanya gaji di sana jadi seorang imam sangat tinggi. Nah ini kalau sampai berminat bisa ke Uni Emirat Arab, ke Qatar, ke Dubai dan lain sebagainya. Nah para hadirin Allah Al-Ghazali menuruti apa yang diperintahkan oleh gurunya. Ini kalau murid yang tidak sungguh-sungguh, murid yang tidak serius, mana tahu mendatangi seorang guru lalu diperintahkan untuk merasakan sebuah kehinaan, nampak dipandang orang awam sebagai orang yang hina, tapi akhirnya ia membuang jauh-jauh sesuai apa yang diperintahkan oleh gurunya. Ketika nyambung di tengah-tengah itu ada kotoran yang luar biasa, ada kotoran yang harus ekstra. Akhirnya ia membersih, istilahnya mengambil alat. Lalu gurunya mengetahui kondisi tersebut, lalu gurunya mengatakan, "Wahai Al-Ghazali, jangan pakai alat, pakai aja bajumu, lepas bajumu." Nah ini kan berarti merendahkan serendah-rendahnya ego, tinggi hati, rasa gengsi yang ada dalam hatinya Al-Ghazali. Akhirnya Al-Ghazali itu disobeknya baju. Nah di saat mau disobek, kemudian mau dibersihkan kotoran itu, akhirnya gurunya itu mengetahui bahwa Al-Ghazali memang sudah membuang jauh-jauh ego dan rasa tinggi hatinya.
gurunya tersebut menghentikan pekerjaan Al-Ghazali. Sudah, kamu pulang. Saat itulah Rahmat akan dikasyaf oleh Allah. Maka akhirnya ini yang menjadi sebab wasilah bagi Al-Ghazali ketika ia dikasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang murid sudah selayaknya untuk merasakan kondisi kalmayyit amama syaikhi. Itu juga yang dilakukan oleh Syekh At-Tunis, bahwa apapun yang diperintahkan oleh gurunya tadi, maka ia segera melaksanakan. Dan bahkan pada saat itu seandainya Syekh meminta semua hartanya, maka Syekh At-Tunis ini akan memberikan keseluruhan hartanya untuk gurunya tersebut. Para hadirin rahimahullah, luar biasa. Sama halnya dengan tadi saya sebutkan Imam Jalaluddin Al-Qumi. Dia mempunyai seorang guru yang sangat luar biasa. Apapun yang diperintahkan oleh gurunya, maka Jalaluddin Al-Qumi segera melaksanakan semua perintah yang disampaikan oleh gurunya tersebut. Para hadirin rahimahullah, kerendahan hati seorang murid ini menjadi kunci bahwa ketinggian martabat dan derajat yang akan diterimanya nanti akan ditentukan seberapa besar ketawaduan dia di hadapan gurunya. Dan juga ketawaduan ini harus dilaksanakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Termasuk bisa kita lihat sejarahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang menyebabkan ilmu yang didapati oleh murid yang menjadi hilang. Satu kisah yang viral itu menyebutkan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu kalau makan, kemudian beliau tidak menghabiskan semua makanannya. Ada sisa-sisa yang beliau tinggalkan, dan sisa-sisa inilah yang kemudian diberikan kepada salah satu muridnya. Lah, saat itu ada wali santri yang melihat kondisi ini. Ternyata Syekh Abdul Qadir itu memberikan makanan sisa untuk murid-muridnya. Akhirnya wali santri ini meng-share atau menyebarluaskan kejadian ini. Ternyata kita salah tempat. Kita menempatkan anak-anak kita pada kondisi yang tidak layak. Ternyata kiai kita tidak menghormati anak-anak kita. Kita boyong aja itu anak-anak kita. Ini keluar dari hak asasi manusia. Ternyata tidak layak guru kita ini. Dia tidak menghormati putra-putra kita. Ayo kita boyong saja. Akhirnya salah satu wali murid terprovokasi. Kemudian panas hatinya, lalu akhirnya berniat untuk memboyong putranya. Kemudian dia datang sholat kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, lalu dia mengatakan, wahai Syekh, panjenengan ternyata tidak menghormati anak-anak saya. Panjenengan memberikan makanan sisa-sisa untuk anak-anak saya. Berarti panjenengan menghindarkan diri dari hak asasi manusia, dan itu tidak layak. Kalau begitu saya tidak terima. Anak saya sekarang saya ambil, saya boyong. Saya tidak sudi dengan tindakan panjenengan yang tidak menghormati anak saya. Akhirnya anaknya itu dibawa boyong. Kata Syekh Abdul Qadir ini, oke silakan. Saya mohon maaf atas tindakan saya selama ini. Silakan boyong anak. Selama anaknya mondok kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, orang tuanya selalu membanggakan diri bahwa anaknya itu ketika diajak musyawarah, ketika dimintai fatwa, ketika dimintai hukum-hukum sesuatu, anaknya dengan cepat dan tanggap menunjukkan dalil-dalil. Berarti anak ini termasuk anak yang faqih,
anak yang alim, anak yang sudah mengerti tentang ilmu. Dan pada saat pulang, saat itu orang tuanya bertanya tentang satu hukum kepada putranya ini yang sudah diboyong, dan ternyata anaknya sudah tidak mampu lagi untuk menjawab pertanyaan dari anaknya ini. Dan akhirnya bapaknya sudah menyesal. Ternyata sekarang ilmu yang dimiliki oleh anak saya berubah hilang. Anak saya sudah tak mampu menjawab lagi pertanyaan-pertanyaan dia. Berarti ada yang salah. Akhirnya orang tua yang sadar kemudian mau mengembalikan anaknya untuk nyantri lagi pada Syekh Badrul Jailani. Tetapi Syekh Badrul Jailani sudah tidak bersedia lagi untuk menerima dia sebagai santrinya. Para hadirin